Kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jika relasi, yang pertama itu dengan tabel, yang kedua itu ada diagram panah, ketiga itu himpunan pasangan berurutan, dan keempat itu adalah bidang koordinat kartesius. Ya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya. Nah, tepat satu di sini artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari satu. Nah, syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan itu adalah sebagai berikut ya. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B ya. Nah, perhatikan diagram panah berikut ya. Di sini ada 4 diagram panah. Nah, yang pertama ini adalah fungsi ya. Karena setiap anggota A punya pasangan dan tepat satu di B. Walaupun pasangannya sama di B ya, itu tidak masalah. Yang penting di A punya pasangan dan hanya satu atau tepat satu ya. Nah, ini juga fungsi. Karena semua anggota di A itu punya pasangan di B ya. Walaupun pasangannya sama, tidak masalah. Yang penting setiap anggota A mempunyai pasangan di B dan tepat satu. Nah, ini bukan fungsi ya. Karena ada anggota A yaitu B, itu dia tidak punya pasangan. Jadi ini bukan fungsi. Nah, yang terakhir ini kenapa bukan fungsi? Karena nih, nah kalian perhatikan anggota A yaitu B, dia punya pasangan lebih dari satu. Jadi sekali lagi fungsi itu ialah memasangkan tepat satu ya. Jadi setiap anggota A ini harus punya pasangan dan tepat satu di B. Oke, itulah pengertian dari fungsi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan ring ya. Nah, perhatikan diagram panah ini. Diagram panah ini adalah fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, dari diagram panah ini yang manakah merupakan domain, kodomain, dan ring ya. Nah, perhatikan, anggota himpunan A itu disebut daerah asal atau domain ya. Jadi ini A-nya. Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini disebut daerah asal atau namanya domain. B, ini disebut daerah kawan ya. Daerah kawan yaitu 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, selanjutnya yang mana yang disebut dengan ring? Himpunan dari anggota kodomain yang mempunyai pasangan dengan anggota domain itu dinamakan daerah hasil atau ring ya. Nah, perhatikan di B yang punya pasangan yaitu hanya 3, 5, 7, dan 9 ya. Jadi ring di sini adalah 3, 5, 7, dan 9 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menentukan banyak fungsi ya. Jika banyak anggota himpunan A itu dilambangkan dengan NA ya. NA ini artinya banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B itu dengan NB ya. Ini adalah simbol dari banyak anggota himpunan atau ditulis NB. Maka yang pertama, banyak fungsi yang mungkin dari A ke B itu adalah NB berpangkat NA ya. Jadi banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A itu terbalik ya. Jadi NA dipangkatkan dengan NB atau banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota B. Nah, inilah dua cara untuk menentukan banyak fungsi.
Nah, agar kalian lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Diketahui A itu sama dengan anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya himpunan B dengan anggota 9, 25, dan 49. Tentukan banyak fungsi dari A ke B. Nah, penyelesaiannya, pertama, tentukan dulu jumlah kedua anggotanya. Di sini NA ya, banyak anggota A itu kalian hitung. Ya, jadi ada 4. Dan banyak anggota himpunan B itu ada 3 ya. Nah, selanjutnya jadi banyak fungsi dari A ke B. Di sini rumusnya pasti ya, sudah jelas ya. NB berpangkat NA. Banyak anggota B 3 dan banyak anggota A 4. Jadi 3 pangkat 4 adalah 81. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi korespondensi satu-satu. Suatu fungsi dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain, dan sebaliknya setiap anggota kodomain dipasangkan dengan tepat satu anggota domain. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah korespondensi satu-satu. Anggota A dan anggota B harus sama banyak ya. Dan setiap anggota A harus punya pasangan tepat satu di B ya. Jadi domain harus berpasangan dengan kodomainnya dan tepat satu. Dan banyak anggotanya juga harus sama. Nah, ini kenapa bukan korespondensi satu-satu? Ya, karena ada anggota himpunan B yaitu X tidak mempunyai pasangan dan Z mempunyai pasangan lebih dari satu ya. Ini bukan namanya korespondensi satu-satu ya. Jadi syaratnya harus anggotanya banyaknya sama dan semua harus punya pasangan baik di domain maupun di kodomain. Nah, oke, selanjutnya jika terdapat himpunan A dan B dengan NA sama dengan NB ya, jadi jumlah anggotanya atau banyak anggotanya sama, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu adalah N faktorial ya. Ini N faktorial. Jadi ini cara menentukan banyak korespondensi satu-satu ya. Nah, contohnya misalnya banyak anggotanya 5. Jadi sekarang 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu atau kalian hitung mundur aja. 5, 4, 3, 2, 1 itu kalian kalikan ya. Dapatlah hasilnya 120. Oke, sekarang kita lanjut ke menghitung nilai dari fungsi. Oke, perhatikan contoh yang pertama. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x min 5. Tentukan nilai dari f3. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian tulis dulu rumus fungsinya, yaitu f(x) sama dengan 2x min 5. Nah, untuk menentukan f3, kalian ganti atau substitusikan x ini ya dengan angka 3. Maka f3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 5. Nah, maka didapatlah 2 kali 3 itu 6 dikurang 5. Nah, maka nilai f3 itu sama dengan 1 ya. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai f(x) sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal ya atau domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Tentukan daerah hasilnya atau range-nya. Nah, untuk menentukan yang soal seperti ini, itu penyelesaiannya hampir sama ya dengan contoh yang pertama. Tetapi di sini kalian menentukan banyak ya, banyak daerah hasil dari ini, daerah asal ini ya. Jadi kalian tentukan f-2, f-1, f0, f1, dan f2. Nah, yang pertama ini kalian tentukan f-2. Artinya kalian ganti nilai x-nya dengan negatif 2 atau min 2 ya. 3 dikali min 2 itu min 6. Min 6, min 2 itu dapatlah min 8. Selanjutnya kalian cari f-1. Berarti kalian ganti x-nya dengan min 1 atau negatif 1 ya. 3 dikali negatif 1 itu negatif 3. Negatif 2, maka dia menjadi negatif 5. F0
Artinya kalian ganti X-nya dengan 0, 3 dikali 0 dikurang 2 ya. 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Untuk F1 berarti 3 kali 1 dikurang 2 ya. Itu hasilnya adalah 1 ya. Dan yang terakhir kita cari F2-nya. F2-nya 3 dikali 2 dikurang 2 ya. Berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, jadi dari hasilnya atau range-nya ini adalah hasil-hasil nih ya, hasil dari F-2, F-1, F0, F1, dan F2, yaitu didapatlah range-nya itu adalah min 8, min 5, min 2, 1, dan 4. Nah, perhatikan contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga, suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan ax plus b. Jika F3 sama dengan 11 dan F5 sama dengan 15, tentukan nilai A dan B rumus fungsi tersebut. Nah, di sini rumus fungsi tidak diketahui ya. Berarti kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Untuk penyelesaiannya, pertama, kalian tulis dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan ax plus b. Lalu, ada yang pertama diketahui F3 ini ya, F3 sama dengan 11. Maka, x-nya kita ganti dengan 3 ya. Maka, menjadilah 3a ditambah b sama dengan 11. Maka, didapatlah persamaan 1, yaitu 3a ditambah b sama dengan 11. Selanjutnya, kalian ambil yang F5-nya. Ya, F5 berarti ganti X-nya dengan 5 menjadi 5A ditambah B sama dengan 15. Maka didapatlah persamaan 2, yaitu 5A ditambah B sama dengan 15. Selanjutnya, kalian eliminasi B-nya ya, atau menghilangkan B-nya. Nah, kalian tulis persamaan 1 dan 2. Nah, untuk mengeliminasi B tentunya kita kurangi ya. Nah, 3A dikurang 5A itu menjadi min 2A, B dikurang B kan habis. Karena kita mengeliminasi B ya, berarti menghilangkan B-nya. 11 dikurang 15 itu negatif 4. Maka didapatlah A-nya negatif 4 per negatif 2. Maka dapatlah A-nya sama dengan 2. Nah, A sudah kalian dapatkan. Selanjutnya, kalian substitusikan. Nah, substitusi A ini, A sama dengan 2. Bisa ke persamaan 1, bisa juga ke persamaan 2. Nah, di sini kita substitusi A ke persamaan 1 ya. Jadi, kalian tulis lagi persamaan satunya, yaitu 3A ditambah B sama dengan 11. Lalu, kalian ganti A-nya dengan 2 ya. 3 dikali 2 ditambah B sama dengan 11. Nah, maka didapatlah 6 ditambah B sama dengan 11 ya, atau 6 ditambah berapa menjadi 11 ya. Nah, maka didapatlah B sama dengan 11 dikurang 6. Ini pindah ruas ya. Di sini kan dia positif, kita pindahkan maka menjadi negatif 6. Maka nilai B-nya adalah 5 ya. Jadi yang bagian A dan B kita sudah dapat ya. A-nya bernilai 2 dan B-nya bernilai 5. Nah, untuk rumus fungsi sendiri, kalian tinggal ganti ya. Di sini kan soalnya adalah fx sama dengan ax plus b. Maka fx sama dengan 2x plus 5 ya, dari A dan B yang kita sudah dapatkan ya. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 5. Oke, sekian video pembelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat belajar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan ingat, like and subscribe.